Indonesia adalah salah satu negara dengan kepulauan terbanyak di dunia. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial masyarakatnya. Penduduk Indonesia sendiri terdiri dari bermacam-macam etnis, suku, dan bahasa. Tentunya, hal tersebut merupakan suatu keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, di balik itu semua, ada ancaman besar yang menghantui keberlangsungan bangsa ini. Yap, fanatisme. Dengan banyaknya kelompok di Indonesia, benih dari fanatisme sangatlah subur bertumbuh di tengah keberagaman masyarakat. Dewasa ini, fanatisme di Indonesia kian membesar dan mengarah pada hal-hal destruktif dan intimidatif. Jika kalian mengikuti pemberitaan saat ini, banyak sekali berita yang menunjukkan konflik antar kelompok, jangankan antar suku atau etnis. Gesekan antar kelompok kecil dalam satu suku pun sangat sering terjadi. Bahkan, seringkali banyak memakan korban jiwa. Konflik antar kelompok ini kebanyakan berlarut-larut dan sulit menemui titik penyelesaian. Lalu, mengapa fanatisme di Indonesia sangat tinggi? Hal ini tidak dapat lepas dari proses sejarah panjang Indonesia. Fanatisme di Indonesia mempunyai akar yang sangat dalam, bahkan hingga ke masa lalu yang sangat kuno. Mari kita runtut jauh ke belakang untuk mengetahui penyebab tingginya fanatisme di Indonesia bersama Ruang Santai. Fanatisme di negeri ini sudah dapat kita amati sejak kerajaan masa lalu, mulai dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram kuno. Pada masa itu, agama tidak hanya menjadi keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai alat legitimasi politik. Penguasa sering dianggap sebagai titisan dewa atau sesuatu yang memiliki mandat ilahi untuk memerintah. Hal ini menumbuhkan loyalitas yang sangat kuat dari rakyat kepada raja yang seringkali diterjemahkan sebagai fanatisme. Misalnya, pada masa Majapahit, raja-raja menggunakan ajaran agama Hindu sebagai alat untuk menyatukan berbagai wilayah di Nusantara. Di bawah kekuasaan mereka, agama menjadi dasar identitas politik dan sosial, dan siapapun yang tidak mengikuti ajaran tersebut bisa dianggap sebagai musuh. Fanatisme ini tidak hanya terkait dengan agama, tetapi juga dengan identitas budaya dan politik. Fanatisme pada masa kerajaan di Indonesia seringkali menjadi pemicu berbagai konflik dengan dilatar belakangi oleh agama, budaya, dan politik pada masa kerajaan. Banyak konflik yang memuncak menjadi perang besar. Beberapa di antaranya seperti Perang Parekrek pada tahun 1404 hingga 1406. Perang Parekrek adalah salah satu konflik internal yang terjadi di kerajaan Majapahit, dilatar belakangi oleh persaingan politik dan fanatisme antar keluarga bangsawan. Setelah kematian Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389, terjadi persaingan dalam perebutan tahta antara Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, dan Briwirabumi, anak dari selir Hayam Wuruk. Para pendukung masing-masing pihak memiliki loyalitas yang sangat kuat kepada kandidat mereka yang dilihat sebagai perwakilan sah dari kerajaan. Pertarungan antara dua pihak ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang siapa yang dianggap memiliki legitimasi ilahi untuk memerintah, sehingga menciptakan fanatisme dalam mendukung salah satu pihak. Konflik ini akhirnya memuncak dalam Perang Parekrek. Perang Bubat terjadi di Trowulan, ibu kota Majapahit, antara pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada dan rombongan dari Sunda yang dipimpin oleh Prabu Maharaja Linggabuana. Konflik ini terjadi karena kesalahpahaman terkait pernikahan antara putri Sunda, Dyah Pitaloka, dan Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Sunda dan Majapahit memiliki identitas dan kebanggaan yang kuat terhadap tradisi dan kedaulatan masing-masing. Ketika Gajah Mada memaksa agar Dyah Pitaloka dianggap sebagai tanda takluk dari Sunda kepada Majapahit, hal ini dianggap sebagai penghinaan besar oleh pihak Sunda.
Perang bubat pun terjadi karena fanatisme terhadap kedaulatan dan kehormatan kerajaan masing-masing. Perang bubat menjadi simbol tragis dari konflik yang dipicu oleh fanatisme kultural dan ketegangan antar kerajaan. Belum selesai dengan fanatisme saat itu, Indonesia masuk dalam zaman kolonialisme. Dalam zaman ini, bangsa kita dijajah oleh beberapa negara, bahkan diperebutkan oleh mereka, mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, hingga Jepang. Pada masa penjajahan, baik oleh Portugis, Belanda, maupun Jepang, identitas kelompok menjadi sesuatu yang sangat penting. Masyarakat Indonesia kala itu dibagi-bagi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Pembagian ini bukan hanya sebatas klasifikasi, tetapi juga menjadi alat kontrol bagi penjajah untuk memecah belah dan memerintah dengan lebih mudah. Nah, identitas yang terbentuk ini kemudian menjadi sumber fanatisme. Contoh konkretnya bisa kita lihat pada masa perlawanan terhadap penjajah. Identitas kelompok, terutama yang berbasis agama, seringkali menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat. Mereka merasa harus bersatu untuk melawan penjajah, dan persatuan ini terkadang diterjemahkan menjadi fanatisme terhadap kelompok mereka sendiri, alih-alih untuk kepentingan bersama atas nama bangsa. Setelah penjajah pergi, pola pikir ini masih terus bertahan, menciptakan fanatisme yang berakar kuat di masyarakat. Kemudian, kita juga harus melihat bagaimana penyebaran agama di Nusantara, baik Hindu, Buddha, maupun Islam, yang membentuk pola-pola fanatisme. Ketika agama baru masuk, ia seringkali menggantikan atau menggeser kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Pergeseran ini tidak selalu berjalan mulus. Seringkali disertai dengan konflik antara penganut agama yang baru dengan yang lama. Konflik ini tidak hanya soal kekuasaan politik, tetapi juga tentang superioritas budaya dan agama. Ketika sebuah kelompok merasa identitas mereka terancam oleh kelompok lain, mereka cenderung mengembangkan sikap fanatik untuk mempertahankan identitas tersebut. Selain itu, proses Islamisasi di Nusantara juga mempengaruhi perkembangan fanatisme. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan India. Ketika Islam mulai menyebar, ia tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga membentuk identitas budaya baru. Di beberapa tempat, Islam menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah dan penguasa lokal yang tidak adil. Namun, seiring waktu, interpretasi ajaran Islam mulai mengalami perubahan. Beberapa kelompok mengembangkan interpretasi yang lebih kaku, dan ini terkadang berujung pada fanatisme. Munculnya gerakan-gerakan Islam seperti ini adalah salah satu bukti dari perkembangan fanatisme. Gerakan-gerakan ini seringkali menganggap interpretasi mereka sebagai satu-satunya kebenaran, yang kemudian memperkuat sikap fanatik para pengikutnya. 79 tahun Indonesia merdeka. Bukannya fanatisme di negeri ini menurun, malah semakin menjadi-jadi. Masyarakat semakin tersegmentasi dan terpolarisasi. Kondisi ini terjadi di seluruh lini masyarakat, baik desa maupun kota. Persatuan Indonesia saat ini bisa dibilang belum terwujud dengan sempurna. Terbukti dengan banyaknya konflik yang terjadi belakangan ini, masyarakat masih sangat erat dengan identitas kelompoknya. Membela mati-matian identitas tersebut seolah-olah kebenaran hanya milik kelompoknya. Fanatisme di Indonesia saat ini didasari beberapa aspek kondisi. Yang pertama adalah kondisi sosial. Dalam konteks sosial, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Meskipun keberagaman ini bisa menjadi kekayaan, tetapi kenyataannya seringkali justru menjadi sumber konflik. Kurangnya pemahaman dan toleransi antar kelompok seringkali memperburuk situasi yang akhirnya memicu fanatisme. Ditambah lagi adanya segregasi sosial dan ekonomi di masyarakat yang memperparah polarisasi, sehingga kelompok tertentu merasa lebih superior atau lebih terancam dibanding kelompok lainnya. Hal ini menyebabkan suatu kelompok dapat melakukan tindakan yang ofensif terhadap kelompok lain. Kedua adalah aspek budaya. Budaya juga memainkan peran penting dalam menyuburkan fanatisme di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat memiliki nilai-nilai yang cenderung eksklusif dan menolak perbedaan, yang pada akhirnya melahirkan sikap fanatik terhadap pandangan mereka sendiri.
Selain itu, media sosial dan digitalisasi informasi juga memiliki peran dalam menyebarkan dan memperkuat fanatisme. Pesan-pesan yang provokatif dan sensasional lebih mudah tersebar luas dan diterima oleh masyarakat yang memiliki kecenderungan fanatik. Berbicara tentang budaya, tentunya erat kaitannya dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah sistem norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Di banyak masyarakat tradisional Indonesia, adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai panduan sosial, tetapi juga menjadi landasan identitas yang kolektif dari suatu kelompok. Masyarakat merasa memiliki ikatan yang kuat karena adat mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi jati diri mereka. Ketika identitas kolektif ini terancam oleh perubahan sosial, politik, atau agama, masyarakat dapat menunjukkan bentuk fanatisme dan mempertahankan adat istiadat mereka. Fanatisme ini seringkali muncul sebagai reaksi terhadap ancaman eksternal yang dianggap dapat merusak atau menghapus warisan budaya dan tradisi mereka. Oleh karena itu, fanatisme terhadap adat istiadat bisa dilihat sebagai manifestasi dan keinginan untuk mempertahankan identitas kelompok dari ancaman homogenisasi atau asimilasi yang dipaksakan. Politik di Indonesia seringkali memanfaatkan fanatisme untuk kepentingan kekuasaan. Dalam banyak kasus, politisi menggunakan sentimen agama dan etnis untuk meraih dukungan massa. Meskipun hal ini berpotensi memecah belah masyarakat, politik identitas menjadi senjata ampuh dalam kampanye politik yang pada gilirannya memperkuat fanatisme di kalangan pendukungnya. Kebijakan yang tidak inklusif dan diskriminatif juga memperburuk situasi ini, menciptakan lingkungan di mana fanatisme dapat tumbuh subur. Contohnya dapat kita lihat ketika pemilu, masyarakat akan sangat terpolarisasi dan banyak menjadi pendukung fanatik salah satu calon. Kita dapat melihat salah satu contoh pemanfaatan isu agama saat Pilkada Jakarta tahun 2017 dan pemilu presiden tahun 2019. Pada saat itu, sangat terlihat adanya politik identitas. Dengan propaganda media sosial yang begitu masif, masyarakat menjadi terprovokasi yang pada akhirnya menjadi pendukung yang fanatik pada salah satu calon. Tingkat pendidikan yang rendah di beberapa wilayah di Indonesia membuat masyarakat lebih rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrim dan informasi yang menyesatkan. Kurangnya pendidikan kritis menyebabkan banyak orang menerima informasi tanpa menganalisis atau memverifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh narasi fanatisme yang disebarkan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Literasi digital yang rendah juga memperburuk situasi ini. Banyak orang yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan hoax, terutama di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat lebih mudah terjebak dalam gelembung informasi yang memperkuat keyakinan fanatik mereka tanpa ada ruang untuk diskusi yang sehat dan terbuka. Fanatisme di Indonesia tidak dapat dilihat sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara sejarah, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Masyarakat Indonesia sangat terpengaruh warisan sejarah. Warisan ini telah menjadi budaya dan adat istiadat bagi Indonesia. Sayangnya, sikap fanatik terhadap budaya, adat, dan sejarah justru saat ini semakin berkembang dengan mengesampingkan persatuan. Ironisnya, kondisi masyarakat ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik dengan menggoreng isu agama, suku, dan etnis tertentu. Jadi, apakah fanatisme di Indonesia akan membaik atau justru semakin parah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya.